Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 22 berbunyi demikian. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudara terkasih, kita tidak pernah menolak yang namanya keindahan, kebersihan, kecantikan, ketampanan, kemewahan, dan yang sejajar dengan itu. Kita suka dengan itu dan kita tidak pernah menolak itu. Tapi saudara yang terkasih, kita harus meneliti sekarang juga menjadi renungan bagi kita. Jangan-jangan kita lebih terbuai yang namanya keindahan, kemewahan, kecantikan seperti yang saya katakan tadi. Apalagi perkembangan zaman sekarang lebih menawarkan kita ke hal yang seperti itu. Ya, menawarkan produk-produk yang luar biasa untuk membuat lebih indah, lebih cantik, menawarkan hal-hal yang terbaru, atau menawarkan fitur-fitur yang lebih canggih untuk membuat kita terlihat lebih wah. Contohnya, kamera yang bisa membuat kita hitam, tapi ketika kita selfie atau mungkin ketika kita pakai kamera itu dipercantik, diperindah, bisa jadi sangat berubah dan bahkan bisa jadi putih. Apakah itu salah? Sama sekali tidak salah. Itulah keluar biasaan perkembangan teknologi. Tapi firman Tuhan hari ini mau menekankan bagi kita supaya jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Yang terpenting kita harus sadar bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Maka kita harus memperhatikan yang paling dalam terlebih dahulu. Hati kita, kesiapan pikiran kita, dan prinsip kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang ento Kristo. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Pastikan orang yang terbangun kehidupannya dengan baik adalah yang diinginkan Tuhan adalah orang-orang di dalam Kristus. Bagaimana itu di dalam Kristus? Ada lingkaran dan inilah Kristus lingkaran ini dan kita ada di dalamnya. Bukan di pinggir lingkaran, bukan di luar lingkaran, tapi kita ada di dalam Kristus, yaitu di dalam lingkaran ini. Di dalam Dia. Maka inilah sukacita kita. Maka kita harus terus memperbaharui diri. Hal yang kurang kita harus perbaharui bukan atas dasar siapa kau melihatku atau siapa dia, bukan. Tapi karena Kristus tetap memperhatikan kita, karena kita ada di dalam Kristus. Kita juga lagi sedih, kita juga lagi ada persoalan. Bagaimana kita bisa bangkit? Bukan karena dia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita masih tetap dibangun di dalam Kristus. Dan kita adalah Tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari terus semangat. Mari terus bangkit. Dan mari terus memperbaharui diri. Dan percayalah bahwa apapun kekurangan dalam diri kita ini, kita tetap dibangun di dalam Dia. Kita diperbaharui di dalam Dia. Apapun kelebihan yang ada dalam diri kita ini, itu adalah milik Allah, bangunan Allah. Bukan karena kau, bukan karena kita, bukan karena kepintaran kita. Kita ada di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hidup di dalam Dia dan mati juga di dalam Dia. Dunia ini akan tinggal. Dunia ini adalah bagian dari luar lingkaran itu. Karena semuanya yang ada di dunia ini akan tinggal, tapi kita yang percaya kepadanya lah yang ada di dalam Dia. Maka terus setia, terus berharap dalam nama Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak semangat.
Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah milik-Mu dan hidup kami ada di dalam Engkau ya Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, hidup dan mati kami, dan ketika kami menghadapi banyak hal di dunia ini juga ada di dalam Tuhan. Maka kami harus terus memperbaharui diri kami untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik sukacita, baik duka cita, dan di keadaan apapun, kami akan tetap bahwa hidup kami ada di dalam lingkaran penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kuat, jemaat-Mu akan kuat menjalani hari ini dalam setiap pekerjaannya. Tambahkan rezeki Tuhan, berkati dalam setiap apapun yang direncanakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan sukses, rencana jemaat-Mu, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Amang Nababan di week 10 dalam proses penyembuhan dari operasi. Tuhan berikan kekuatan supaya bisa sembuh dan bisa kembali memuji nama Tuhan, berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati obat yang dikonsumsinya Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan juga hamba-Mu Amang Sintua SMC Litonga, berikan kekuatan Tuhan bisa kembali melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan doa-doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.